Bismillah, saya akan membahas soal tentang statistik bisnis. Untuk soal yang pertama yaitu menentukan median, modus, kuartil, rentang antar kuartil, persentil, dan desil. Telah disebutkan di soal terdapat tabel nilai ujian yang terdiri dari nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Untuk median adalah rata-rata hitung dengan rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Median adalah nilai tengah, modus adalah data dengan frekuensi terbesar, kuartil adalah bilangan yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak, lalu ada rentang antar kuartil, yaitu penempatan antara kuartil 3 dan kuartil 1, yang mempunyai rumus kuartil 3 dikurangi kuartil 1, dan ada desil, adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Untuk menghitung median atau rata-rata, terlebih dahulu kita harus membuat tabel, yaitu nilai XI, FI, dan XI-FI. Nilainya sama dengan tadi, yaitu 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, dan 90-99. Lalu untuk mencari nilai XI, yaitu dengan cara menambahkan nilai, yaitu 30 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 34,5, 40 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 44,5, 50 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 54,5, 60 ditambah 69 dibagi 2 sama dengan 64,5, 70 ditambah 79 dibagi 2 sama dengan 74,5, 80 ditambah 89 dibagi 2 sama dengan 84,5, dan 90 ditambah 99 dibagi 2 sama dengan 94,5. Lalu untuk frekuensinya atau FI yaitu 2, 3, 5, 15, 20, 10, 5. Dijumlahkan menjadi 60. Lalu menghitung XI-FI, yaitu dengan mengalikannya, yaitu 34,5 dikali 2 sama dengan 9, 44,5 dikali 3 sama dengan 133,5, 54,5 dikali 5, 272,5, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan menjadi 4.250. Untuk mencari nilai median atau rata-rata, rumusnya yaitu sigma FI/XI dibagi dengan sigma FI. Menjadi 4.250 dibagi dengan 60 sama dengan 70,83. Lalu kita mencari median. Diketahui batas bawah yaitu 69,5. Dihasilkan dari nilai tengahnya yaitu pada rentang 70 sampai 79 yang menyebabkan batas bawahnya yaitu 69,5 ditambah dengan 10 dikalikan dengan 60 bagi 2 dibagi 20 dikurangi 25. Jadi hasilnya 69,5 ditambah 10 dikalikan 5/10, hasilnya adalah 69,5 ditambah 2,5 sama dengan 72. Untuk menentukan nilai median itu, kita bisa melihat bahwa frekuensi kita ada 60 jumlahnya. Jadi dibagi dengan 60 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 30. Jadi cari rentang yang angka 30. Dan hasilnya dari 70 sampai 79. Untuk nilai modus diketahui dengan B batas bawah sama dengan 69,5 karena nilai yang paling banyak yaitu pada rentang 70 sampai 79. Untuk B1 sama dengan 20 kurangi 15 sama dengan 5, yaitu yang atasnya yaitu rentang 70 sampai 79 dikurangi dengan rentang 60 sampai 69. Untuk yang B2 sama dengan 20 kurangi 10 sama dengan 10, itu bawahnya 20 dari rentang 80 sampai rentang 89. Jadi modusnya adalah
69,5 ditambah 10 dikali dengan 5 per 10. Jadi hasilnya 69,5 ditambah dengan 10, 5 per 15, sama dengan 69,5 ditambah 3,33, hasilnya adalah 72,83. Untuk soal yang selanjutnya adalah kuartil, yaitu kita menghitung kuartil 1, 2, dan kuartil 3. Untuk kuartil 1 terletak pada 60-69, kuartil 2 terletak pada 70-79, dan kuartil 3 terletak pada 70-79. Untuk panjang kelas yaitu 10. Jadi pada X1 sama dengan 59,5, yaitu batas bawah dari 60, ditambah dengan 10 yang merupakan panjang kelas, yaitu dikalikan dengan 1 yang merupakan kuartil 1, dikali 60 dibagi 4 dikurangi 10 lalu dibagi dengan 15 sama dengan 59,5 ditambah 10, 5 per 15 sama dengan 59,5 ditambah 3,33 sama dengan 62,83. Lalu untuk mencari kuartil 2 yaitu 69,5 dihasilkan dari batas bawah 70 ditambah dengan 10 dikali 2 yang merupakan kuartil 2 dikalikan dengan 60 dibagi 4 dikurangi 25 lalu dibagi dengan 20, hasilnya adalah 69,5 ditambah 10 5 per 20 sama dengan 69,5 ditambah 2,5 sama dengan 72. Lalu untuk kuartil 3 yaitu 69,5 yang dihasilkan dari batas bawah 70 ditambah dengan 10 dikali 3 kali 60 dibagi 4 dikurangi 25 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 69,5 ditambah dengan 10 dikali 20 per 20 sama dengan 69,5 ditambah 10 dan hasilnya adalah 79,5. Soal yang selanjutnya adalah menghitung rentang antar kuartil. Rumusnya adalah kuartil 3 kurangi kuartil 1. Jadi hasilnya 79,5 dikurangi 62,83 sama dengan 16,67. Lalu ada persentil 60. Untuk mencari persentil, data persentil yaitu 60 per 100 dikali dengan N. N merupakan frekuensi kumulatif yaitu 60. Yang berarti hasilnya 60 per 100 dikali 60 sama dengan 36, yaitu pada rentang 70 sampai 79. Untuk mencari persentil 60 sama dengan 69,5 ditambah dengan 10 yang merupakan panjang kelas dikali dengan 60 yang merupakan persentil 60 dikalikan 60 dengan frekuensi kumulatifnya dibagi dengan 100 dikurangi dengan 25 yang merupakan atas dari yang merupakan frekuensi kumulatif dari 36 dikurangi dengan 20 sama dengan 69,5 ditambah 10 kali 11 per 20 sama dengan 69,5 ditambah 5,5 sama dengan 75. Lalu ada desil. Untuk mencari nilai desil yaitu 7 per 10 dikali dengan N. N-nya adalah 60. Jadi hasilnya 42. Jadi desil 7 terletak pada 70 sampai 79 rentangnya. Untuk perhitungannya, desil 7 sama dengan 69,5 ditambah dengan 10 dikali dengan 7 dikali dengan 60 dibagi dengan 10 dikurangi dengan 25 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 69,5 ditambah 10 dikali 17 per 20 sama dengan 69,5 ditambah 8,5 sama dengan 78. Soal nomor 2. Diketahui data 20, 25, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 75, dan 90. Berdasarkan data di atas, tentukanlah mean deviasi,
varians, dan standar deviasi. Untuk menghitung mean deviasi, yaitu pertama kita harus mencari mean terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan jumlah data dibagi dengan banyak data, yang berarti 20 ditambah 25 ditambah 35 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 55 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 75 ditambah 90 dibagi dengan 10 karena datanya terdapat 10. Jadi hasilnya 510 dibagi dengan 10 menjadi 51. Lalu kita harus mencari MD. MD sama dengan 20 dikurangi 51 ditambah 25 kurangi 51 ditambah 35 kurangi 51 ditambah 40 kurangi 51 ditambah 45 kurangi 51 ditambah 55 kurangi 51 ditambah 60 kurangi 51 ditambah 65 kurangi 51 ditambah 75 kurangi 51 ditambah dengan 90 kurangi 51 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 0. Yaitu kita mencari deviasi rata-rata yang selanjutnya adalah 20 kurangi 51 ditambah 25 kurangi 51 ditambah 35 kurangi 51 ditambah 40 kurangi 51 ditambah 45 kurangi 51 ditambah 55 kurangi 51 ditambah 60 kurangi 51 ditambah 65 kurangi 51 ditambah dengan 75 kurangi 51 ditambah dengan 90 kurangi 51 dibagi 10. Hasilnya adalah 180 dibagi dengan 10 sama dengan 18. Mengapa pada deviasi rata-rata dengan MD itu berbeda? Karena pada deviasi rata-rata itu kurungnya adalah mutlak. Jadi jika 20 kurangi 51 itu hasilnya positif. Dan untuk 25 kurangi 51 hasilnya positif, 35 kurangi 51 hasilnya positif, 40 kurangi 51 adalah positif, dan seterusnya. Berbeda dengan nilai MD itu tetap perhitungannya jika deviasi rata-rata itu menggunakan nilai mutlak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah mencari varians. Terlebih dahulu kita harus membuat tabel yang terdiri dari X, X bar min X, dan X bar min X kuadrat. Untuk X merupakan data dari soal yang tadi, yaitu 20, 25, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 75, dan 90. Dijumlahkan menjadi 510. Lalu untuk X bar min X, yaitu 31, 26, 16, 11, 6, 4, 9, 14, 24, dan 39. X bar dari mana? X bar itu dari jumlah dari X, yaitu 510 dibagi dengan banyak data 10, sama dengan 51. Itu sama dengan mean atau rata-rata. Lalu untuk mencari X bar min X kuadrat, yaitu tinggal mengalihkan dari X bar min X, yaitu 31 kuadrat sama dengan 961, 26 kuadrat 676, 16 kuadrat 256, dan seterusnya. Untuk mencari varians, yaitu rumusnya sigma X bar min X kuadrat per N min 1. Jadi sama dengan 4440 dari yang dihasilkan dari tabel tadi, dari X bar min X kuadrat dibagi dengan N-1, yaitu 10 min 1, yaitu 9. Yang berarti 4440 dibagi dengan 9, yaitu 493,33. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu standar deviasi atau S. Untuk mencari standar deviasi, kita bisa mengakarkan hasil dari varians
yaitu akar dari 493,33 dan hasilnya 22,21. Soal nomor 3. Perusahaan Febimart bergerak dalam bidang mebel, melakukan evaluasi penjualan dan memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang. Adapun data penjualan selama 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Pada tahun 2019 yaitu sebanyak 150 unit, pada tahun 2010 ada 185 unit, pada tahun 2011 ada 200 unit, dan pada tahun 2012 ada 245 unit, pada tahun 2013 ada 230 unit, pada tahun 2014 ada 300 unit, pada tahun 2015 ada 205 unit, pada tahun 2016 ada 320 unit, pada tahun 2017 ada 350 unit, dan pada tahun 2018 ada 360 unit. Tentukanlah persamaan proyeksi penjualan menggunakan metode least square dan berapakah besar proyeksi penjualan pada tahun 2019. Untuk menyelesaikan soal persamaan proyeksi penjualan yang besarnya, terlebih dahulu harus membuat tabel dengan menambahkan tabel X, tabel XY, dan menambahkan tabel X kuadrat. Langkah awal untuk menentukan nilai X yaitu menghitung data, yaitu terdapat 10 data dari 2009 sampai 2018, yang berarti data tersebut adalah data genap, dan dimulai X-nya dari 1. Dan pertama kita harus mencari data tengah terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014. Yang berarti 2013 yaitu negatif 1 dan 2014 adalah 1. Pada tahun 2012 adalah negatif 3, 2011 adalah negatif 5 dan berlaku kelipatannya. Lalu untuk 2015 adalah 3, 2016 adalah 5 dan berlaku kelipatannya. Jika data tersebut data ganjil, berarti dimulai dari 0 bukan dimulai dari 1. Lalu untuk menghitung nilai XY, yaitu dengan mengalihkan penjualan dengan X. Misalkan pada tahun 2009, yaitu 150 dikali dengan negatif 9. Jadinya adalah negatif 1350. Pada tahun 2010, 195 dikali dengan negatif 7, hasilnya adalah negatif 1295. Dan berlaku seterusnya. Untuk X kuadrat, yaitu dengan menguadratkan nilai X, yaitu pada tahun 2009, yaitu negatif 9 kuadrat, yang berarti 81. 2010, negatif 7 sama dengan X kuadratnya, yaitu 49, dan seterusnya. Lalu setelah itu, menghitung jumlah dari penjualan, dari X, dari XY, dan dari X kuadrat. Untuk menentukan persamaan dari proyeksi penjualan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Jadi kita harus mencari A dan B-nya terlebih dahulu. Untuk rumus dari A, yaitu sigma Y per N. Jadi 2545 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 254,5. Lalu ada B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Jadi 3595 dibagi dengan 330, hasilnya adalah 10,89. Dari hasil perhitungan tersebut, lalu dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Jadi hasilnya Y sama dengan 254,5 ditambah 10,89X. Lalu ada forecast atau proyeksi penjualan tahun 2019. Untuk mencari forecast atau proyeksi penjualan, yaitu kita dapat memasukkan X di persamaan tadi. Persamaan tadi adalah Y sama dengan 254,5 ditambah 10,89X. Mengingat tadi bahwa pada tahun 2018, X-nya adalah 9
Berarti berlaku kelipatan di 2019, X-nya adalah 11. Jadi jika dimasukkan, Y sama dengan 254,5 ditambah 10,89 dikali dengan 11. Jadi Y sama dengan 254,5 ditambah dengan 119,79, hasilnya adalah 374,33. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 4, dari 70 mahasiswa, 41 mahasiswa menyukai manajemen keuangan, 36 mahasiswa menyukai matematika bisnis, dan 5 mahasiswa tidak menyukai keduanya. Berapakah jumlah mahasiswa yang sama-sama menyukai manajemen keuangan dan matematika bisnis? Untuk langkah awal penyelesaian, yaitu menggunakan atau membuat diagram Venn, yaitu dengan manajemen keuangan yaitu 41 dan matematika bisnis yaitu 36. Di sini tertera ada dua cara, yaitu cara yang pertama yaitu dengan menggunakan persamaan, yaitu X ditambah 41 dikurangi X ditambah 36 dikurangi X ditambah 5 sama dengan 70 dari keseluruhan mahasiswa. Lalu dipindah ruas menjadi 41 ditambah 36 ditambah 5 ditambah X dikurangi X sama dengan 70. Lalu dihasilkan 82 dikurangi X sama dengan 70. Lalu dipindah ruas lagi, X sama dengan 82 dikurangi 70 sama dengan 12. Untuk cara 2 lebih singkat dan mungkin lebih mudah, yaitu dengan cara menjumlahkan data yang ada, yaitu 41 ditambah 36 ditambah 5, hasilnya 82. Dikurangi dengan jumlah mahasiswa, yaitu 70 mahasiswa. Jadi, X sama dengan 82 dikurangi 70 sama dengan 12. Jadi, mahasiswa yang sama-sama menyukai manajemen keuangan dan matematika bisnis itu ada 12 mahasiswa.